Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Alhamdasya Putra. Di sini saya akan membahas mengenai kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai perusahaan yang sudah terkenal, yaitu Aqua. Siapa sih yang tidak kenal dengan air minum dalam kemasan dengan merek Aqua yang sudah menjadi produsen terbesar di Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas kecurangan-kecurangan apa yang dilakukan oleh Aqua. Penjelasannya berikut ini. Aqua merupakan perusahaan air minum dalam kemasan yang merupakan produsen terbesar di Indonesia. Nama Aqua sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat, bahkan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia apabila ingin membeli air minum dalam kemasan yang terucap adalah merek Aqua. Walaupun tidak selalu yang dibeli adalah merek Aqua, namun ada merek lainnya. Aqua didirikan oleh Bapak Tirto Utomo, berawal dari nama PT Golden Mississippi. Kemudian berganti nama menjadi PT Aqua Golden Mississippi yang bernaung di bawah PT Tirta Investama. Aqua sejak didirikan telah memiliki 14 pabrik yang tersebar di kepulauan Indonesia, termasuk di Jawa, Sumatera, Bali, dan Sulawesi. Dan pabrik pertamanya didirikan di Bekasi. Nah, di sini saya akan membahas kecurangan yang dilakukan oleh Aqua Danone. Terdapat beberapa pelanggaran atau kecurangan dalam etika bisnis, terutama dalam akuntansi yang dilakukan oleh PT Danone Aqua Tbk atau Aqua Golden Mississippi. Selanjutnya saya akan menyebut namanya AGM. Kecurangan ini dilakukan sejak tahun 2001 sampai dengan 2008, yaitu dengan melanggar prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Antara lain, kecurangan yang pertama itu dilakukan oleh AGM adalah dengan menyembunyikan data penjualannya, yaitu dengan memperkecil laba kotor atau menyembunyikan data penjualan serta meningkatkan hasil produksinya setiap tahun. Kemudian, dalam melakukan proses produksi air kemasan, ini mengalami peningkatan dari tahun 2001 hingga 2008. Namun dalam peningkatan produksi air tersebut tidak sebanding dengan laba kotor yang dihasilkan, yang mengalami penurunan, yaitu turun dari 99,1 pada tahun 2001, lalu pada tahun 2008 menjadi 95,63. Penurunan ini tampaknya tidak wajar dan pantas untuk diusut lebih lanjut. Lalu AGM juga melakukan eksploitasi pembayaran retribusi hanya sebesar 1,2 miliar dan pembayaran pajak pada daerah hanya berkisar 3-4 juta. AGM menggelapkan pembayaran sebagian kewajiban retribusi penyedotan air kepada pihak penda-penda sebagai akibat diturunkannya volume air yang dilaporkan secara resmi dibandingkan volume yang sebenarnya disedot. Penyebab yang dilakukan AGM adalah AGM melakukan penyembunyian pada data laporan keuangannya agar pajak perusahaan yang dibayarkan kepada pemerintah menjadi lebih kecil. Hal ini membuat AGM dicurigai dalam hal melakukan upaya penggelapan pajak. Lalu dampaknya yang terjadi pada kecurangan tersebut adalah adanya upaya penggelapan pajak yang dilakukan oleh AGM dengan menyembunyikan data penjualannya, yang kemungkinan AGM membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya, yang menyebabkan kerugian penerimaan pajak oleh negara. Maka dari kecurangan yang dilakukan oleh AGM tersebut telah melanggar etika bisnis pada Good Corporate Governance, yaitu mengenai laporan keuangannya yang tidak akuntabilitas dan tidak transparan atas keterbukaannya kepada informasi kepada publik dengan menyembunyikan data laporan keuangannya. Lalu kecurangan yang kedua adalah terdapat eksploitasi air yang dilakukan oleh AGM pada sumber-sumber air. Eksploitasi ini dilakukan secara habis-habisan, dilakukan di Kubang Jaya, Babakan Pari, Kabupaten Sukabumi pada tahun 1998.
Begitu juga pada daerah lainnya di Polanarjo, Kabupaten Klaten pada tahun 2002, yang mana AGM mengeksploitasi sumber air besar-besaran. AGM hanya diizinkan melakukan penyedotan air sebanyak 20 liter per detik karena AGM ini tidak memiliki AMDAL. Namun kenyataannya AGM menguras penyedotan air sebanyak 64 liter air per detik, sehingga data yang diinformasikan oleh AGM ini tidak transparan. Kecurangan telah dilakukan AGM pada eksploitasi besar-besaran. Penyebabnya adalah dengan adanya eksploitasi sumber air yang dilakukan oleh AGM, dikarenakan banyak permintaan oleh konsumen atau para distributor terhadap air minum dalam kemasan aqua ini, yang menyebabkan AGM melakukan pengeboran lebih dalam lagi dengan menggunakan alat canggih terhadap sumber air tersebut. Nah, dampak dari kecurangan tersebut adalah dalam eksploitasi sumber air yang dilakukan AGM membuat masyarakat pada daerah tersebut, yaitu pada daerah Sukabumi dan Klaten yang berprofesi sebagai petani menjadi kesulitan mendapatkan air dikarenakan adanya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan AGM, sehingga persawahan menjadi kering karena tidak adanya aliran air irigasi yang masuk ke persawahan. Ketika sumber air belum dieksploitasi, masyarakat hanya menggali sumur sedalam 8-10 meter untuk kebutuhan air bersih. Namun sekarang warga perlu menggali lebih dalam lagi hingga 15-17 meter atau membeli pompa air untuk mendapatkan air, dan itu juga harganya mahal bagi masyarakat sekitar. Sehingga telah jelas jika AGM tidak bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan. Dari kecurangan yang dilakukan AGM tersebut juga telah melanggar etika bisnis, good corporate governance, yang tidak transparan perusahaannya terhadap keterbukaan informasi dan tidak adanya tanggung jawab AGM terhadap masyarakat dan lingkungannya mengenai eksploitasi habis-habisan yang dilakukan oleh AGM. Lalu kecurangan yang ketiga adalah AGM melakukan perubahan status karyawan tetap pribumi dengan cara mem-PHK, lalu dialihkan ke suatu yayasan. Lalu karyawan tersebut kemudian dipekerjakan kembali sebagai tenaga outsourcing yang dikontrak melalui yayasan tersebut. Penyebabnya adalah dengan merubah status karyawan tetap pribumi yang dari karyawan hingga ke yayasan, karyawan tersebut kemudian dipekerjakan kembali sebagai tenaga outsourcing yang dikontrak melalui yayasan tersebut, yang membuat AGM tetap memperoleh keuntungan akan jasa karyawan tersebut, dan kecilnya biaya operasi, terutama gaji bagi karyawan, yang membuat AGM tidak bertindak adil terhadap karyawan demi keuntungan perusahaan. Dampak atas kecurangan tersebut adalah dengan perubahan status tersebut membuat kesejahteraan karyawan menjadi tidak baik dikarenakan AGM melakukan PHK kepada karyawannya dan mengalihkan karyawan tersebut kepada yayasan untuk dijadikan tenaga outsourcing, yang mana biaya operasi pada AGM akan berkurang dikarenakan AGM akan membayar gaji karyawan lebih kecil, yang membuat karyawan tidak sejahtera. Pada kecurangan tersebut, AGM juga melanggar etika bisnis pada prinsip good corporate governance pada tidak ada pertanggungjawabannya AGM terhadap kesejahteraan karyawan dan tidak adanya kesetaraan terhadap karyawan Aqua. Lalu kecurangan yang keempat adalah kecurangan yang dilakukan oleh AGM lainnya adalah yang sebelumnya AGM menjadi perusahaan terbuka, lalu AGM memutuskan untuk menjadi perusahaan tertutup atau delisting, yang dikarenakan nilai saham AGM yang semakin tahun terus meningkat, maka delisting ini patut dipertanyakan atau malah dicurigai. Danone mengaku memiliki 74% Tirta Investama, namun dalam lembaran negara tahun 2002, nama Danone tidak tercantum sebagai pemegang saham Tirta Investama,
Yang tercantum adalah pemegang saham dengan nama-nama pribadi atau swasta yang berdomisili di Singapura. Pemerintah Indonesia harus mengusut manipulasi ini, termasuk mengusut hubungan Danone dengan pihak-pihak swasta tersebut. Lalu penyebabnya adalah keinginan AGM untuk merubah status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dikarenakan harga AGM pada bursa saham setiap tahunnya mengalami kenaikan. AGM ingin menyembunyikan kegiatan usahanya dari publik, sehingga kegiatan operasi perusahaan tidak dapat lagi dipantau atau diamati oleh masyarakat luas, bahkan pemerintah. Dampak dari kecurangan tersebut adalah tidak adanya pengawasan pada perusahaan AGM baik oleh pemerintah maupun masyarakat, sehingga membuat perusahaan tersebut bisa bebas melakukan operasionalnya yang dapat memberikan dampak yang buruk baik bagi perusahaan maupun bagi masyarakat sekitar. Pada kecurangan tersebut, AGM juga telah melanggar etika bisnis pada prinsip good corporate governance dengan tidak adanya keterbukaan informasi pada perusahaan terhadap kegiatan usahanya. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus AGM tergolong perbuatan yang telah memanipulasi laporan keuangan dan perbuatan penggelapan dan pajak dan retribusi serta pelanggaran tidak bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan untuk memperoleh kepentingan dan keuntungan sendiri. Dari pelanggaran prinsip-prinsip GCG yang dilakukan AGM, tentunya perlu penyelidikan dikarenakan pasti banyak melibatkan beberapa pihak yang kemungkinan terlibat dalam pelanggaran ini, dan jika terbukti salah, tentu akan mendapatkan sanksi dan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, sekian penjelasan mengenai saya tentang kecurangan laporan keuangan yang telah dilakukan oleh AGM atau PT Aqua Golden Mississippi, yaitu perusahaan air minum dalam kemasan terbesar di Indonesia. Bahkan namanya sudah sangat terkenal di Indonesia apabila ingin membeli air minum. Nah, sekian penjelasan mengenai saya. Apabila ada kesalahan dalam kata atau dalam materi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.